Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Kak atau Abang. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait state handle yang ada pada kode-kode nantinya, yang mungkin nanti ada dari networknya bagaimana, kemudian sukses, kemudian nanti loadingnya bagaimana, kemudian kalau misalnya gagalnya bagaimana. Kemudian kita juga akan melakukan database di URL CRUD API UK, yang dimana nanti kita harus mendaftarkan terlebih dahulu API key kita. Kemudian yang terakhir kita akan menerapkan CRUD atau Create Read Delete pada project yang akan kita terapkan. Dimana kalau misalnya project saya adalah terkait kesehatan dan dengan tingkat stres mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh, maka nanti saya akan menerapkan terkait CRUD di bagian project saya tersendiri. Nah, sebelum kita masuk pada video tersebut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Felicia dengan NIM 255301005 dari kelas 3 TIA. Dosen pengampu ATAI adalah Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom Interkom dan Bakri Bioga Pangestu Esterkom. Baiklah, setelah teman-teman sudah masuk ke dalam software Android Studio, kita akan buka kembali project yang telah kita create sebelumnya. Di sini kami membuat aplikasi NetEase. Nah, aplikasi ini, penerapan video kali ini akan menerapkan dari lanjutan yang sebelumnya. Dimana nantinya kita pastikan kerangka-kerangkanya telah ada. Mana di sini kita akan membuat API ya. Jadi ada datanya, kemudian modelnya, ada network, repository, kemudian di folder UI-nya itu ada adapter, view dengan view model, dan yang terakhir itu ada utils. Dimana kalau dia kan ada MVC ya. MVC itu model, view dengan controller. Jadi kalau di sini sekarang mau MVVM, itu model, view, dan view model. Model ini kayak lebih kurang berperan seperti controller gitu ya, yang menjembatani antara view dengan modelnya, sehingga nantinya bisa menampilkan view yang ada. Nah, di sini pada pertemuan ini kita fokus pada pembuatan state handle, mana nanti state handle-nya kalau misalnya berarti kan berkaitan dengan data ya. Kalau misalnya datanya ada, tapi nanti bisa ditampilkan datanya. Tergantung apakah datanya nanti itu error atau gagal, atau bahkan datanya belum ada, nanti bisa ditampilkan datanya belum ada, dan lain sebagainya. Jadi kita fokus pada penerapan state handle terlebih dahulu sebelum kita masuk ke CRUD API dan pembuatan CRUD. Nah, bagian pertama, jadi di sini pada pembuatan NVM yang untuk state handle-nya, ini difokuskan di artikel, karena nanti CRUD-nya akan difokuskan pada artikel. Kalau yang di project class kan kita fokusnya ke pembuatan produk ya, di produknya. Jadi kalau di sini kita fokus ke artikel, mana nanti di artikelnya itu nanti ada artikel request, kemudian artikel responsnya, kemudian pastikan juga ada membuat artikel story. Kalau sebenarnya kan cuma user story ya. Kemudian ada artikel view model, kemudian ada view model repository, ada resource dan network utils. Nah, untuk yang di bagian artikel request, ini seperti pada umumnya saja, ada model pada umumnya. Mana kita membuat modelnya, isi nanti untuk implementasi di artikel saya. Kemudian untuk artikel response, untuk menggunakan kelas seperti juga. Mana inputnya ada data class-nya dan artikel items-nya yang dijelaskan secara rinci. Kemudian ada juga di bagian network API service. Nah, ini pastikan karena yang di sini kita fokusnya pada produk ini penerapan pada project class. Mana kalau untuk sekarang kita fokus pada yang untuk project saya sendiri. Nah, jadi kita bisa melakukan post dengan get. Nah, ini post dengan get kita bisa melakukan posting juga. Jadi teman-teman semuanya bisa
cari di Postman, kemudian kita terapin apakah data-datanya itu terkonek gitu atau berhasil diambil atau tidak. Kemudian retrofit instance, nah ini berisikan kita inisialisasi terlebih dahulu base URL-nya, placeholder-nya, ini kita akan fokus di bagian Cerude API. Cuma di sini kita belum fokus di sini, itu nanti setelah penerapan state handle, karena di sini cuma sebagai pembukaan terlebih dahulu untuk menjelaskan isi-isi kelasnya yang nanti kita akan menerapkan CRUD dan state handle-nya. Kemudian ada JSON placeholder, ini pastikan kita ada menerapkan client yang jadi client yang bisa lihat. Jadi nanti makanya kita akan membuat accessible client, oke, HTTP client builder, kemudian kita add interceptornya, baru HTTP login interceptor. Tambahnya nanti baru kita lanjutkan. Kemudian ada artikel repository. Inilah yang untuk pembuatan CRUD yang kita belum fokus ya. Kemudian pada bagian artikel pemodal, nah di sini kami menginisiasikan kelasnya, kemudian private, kemudian log datanya. Nah untuk membuat ini semua pastikan teman-teman di Gradle KTS, di Gradle script ini kita mengimplementasikan ini seluruhnya dari fragmentnya, kemudian life cycle-nya untuk full model data, kemudian OKHTP, retrofit, activity-nya, recycle review-nya, sehingga jika telah melakukan ini nanti akan muncul sinkronisi dan semuanya dependensinya bisa digunakan dengan baik dan benar. Jadi pastikan teman-teman semuanya telah mengimplementasikan hal sedemikian rupa. Nah kita lanjut di bagian artikel di modal tadi. Nah kita juga membuat nih file create status untuk state handle-nya, of data create statusnya. Nah ini untuk get artikel akan dijelaskan nantinya. Kemudian di bagian network utils, ini untuk melihat apakah networknya available atau tidak. Kemudian return, connectivity manager-nya, active network-nya, capabilities-nya, kemudian alternative method follower API version, itu kita panggil deprecation-nya, connectivity manager-nya juga, kemudian network info dan network info juga. Nah, jadi untuk konektivitas seluruh di MVVM, pastikan teman-teman semuanya telah menambahkan pada bagian bawah untuk users permission Android, untuk permission access network stack. Dan juga di bagian atas Android permission internet. Jadi kalau misalnya udah diterapkan network stack-nya agar bisa digunakan untuk jaringannya saat kita telah menjalankan emulatornya, sehingga data-data yang kita ambil dari Google ataupun yang mengakses lewat jaringan yang berkaitan dengan jaringan bisa diizinkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada nih permintaan dari users permission-nya, maka ketika dijalankan akan error. Jadi pastikan teman-teman telah menerapkan network stack-nya untuk bagian state handling-nya. Kemudian pada bagian research, ini pada umumnya data message-nya. Nah ini yang akan kita buat untuk pembuatan state handle-nya, dimana nanti ada sukses data, tidaknya, kemudian kita panggil resource data, kemudian error message-nya, nanti kita berikan message gitu ya, kemudian loading dan empty. Jadi sini ada 4. Yang satunya lagi kan network ya, di bagian network details. Di sini ada juga dari sebelumnya untuk view model factory, the creator override create model class-nya, kemudian view model class, cek S-nya dan unknown view model class-nya. Jadi sedemikian rupa. Nah untuk layout pembuatan state handle-nya, kita bisa lihat pada bagian layout. Nah di sini kita bisa membuat yang baru gitu ya. Pada bagian kita mencari di ya pada bagian error anti item anti. Nah itu kita bisa lihat versi desain dan code-nya. Misalnya dia empty, nanti no data available gitu ya. Kalau misalnya error,
occur data, retry, nanti bisa kita klik lagi kalau misalnya error gitu ya. Kemudian item loading, nah, jadi kalau misalnya jadinya nggak ada mungkin bisa jadi error juga. Loading nanti akan muncul seperti gelombang atau wavy yang ada pada loading pada umumnya gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan video ini. Kemudian untuk bagian sukses langsung nanti bisa menampilkan langsung datanya gitu, sukses. Jadi pastikan untuk item loading, error atau penting sama aja. Cuma di sini nanti tinggal nambah layoutnya. Dan pada bagian Facebook ini kita buat Facebook Simmer frame layout. Jadi ketiganya dari awal yang frame layout jadi Simmer. Jadi boleh pakai Simmer. Simmer ini untuk yang bagian loading saja. Jadi kalau misalnya ditampilkan nih layout loading kemudian munculnya seperti wavy kayak gelombang gitu. Oke, setelah teman-teman berhasil melakukan hal sedemikian lupa, pastikan penerapan seluruhnya benar. Kemudian pada home fragment, selain pada bagian home fragment, pada bagian user ataupun lain sebagainya. Ini kalau misalnya pada untuk mendapatkan data user ini di bagian API news horizontal gitu ya. Kalau misalnya dapatkan user view model. Cuma nanti kan kita ada terapkan juga ya di bagian artikel. Ini user view modelnya, kita resource, kemudian kita panggil nih satu persatu resource loadingnya, log di nanti akan muncul nih pesannya kalau misalnya dia loading get data user atau mau rule. Nah pastikan di bagian loadingnya kita akan menggunakan binding. Jadi binding nanti akan menampilkan loading terus vertikal. Jadi kalau misalnya kita klik control mengarahkan di ID bindingnya, nanti kita terarahkan lagi nih di bagian log. Ini ada empty news vertikal, ini ada error, kemudian ada news horizontal list. Di mana masing-masing ini kita dapatkan dari ID-ID yang telah kita deklarasikan sebelumnya di item loading dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya item loading, ini khusus untuk item loading. Kemudian pada bagian item error, itu ada error message, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya loading vertikal dan sebagainya, kita bisa klik saja. Nanti akan diarahkan ke dalam bidang tersebut. Ya. Nah, jadi yang tadi hasil-hasil dari item, kita bisa masuk nih di bagian ini. Di bagian linear layout, di news hobby, di bagian ini. Nah, jadi bisa tampil ini satu itemnya. Bisa nama itemnya, item empty, item error, news vertikal, dan sebagainya. Pastikan di penggunaan bindingnya ini L-nya harus kecil, gitu. Karena pembuatan ID-nya semuanya harus kecil terlebih dahulu. Kemudian untuk sukses, ini kita pastikan ini kan ada loading, empty, error, dan news ya. Misalnya sukses, kita fokusnya ke news, horizontal berarti visible. Nanti ada muncul pesan juga, dengan datanya. Kemudian kalau misalnya empty, kita fokus ke ID empty, berarti ini yang dijadikan visible, sisanya go. Ini error, bagian error ID-nya yang kita jadikan baik visible, dan sisanya itu go. Dan lain sebagainya. Dan nanti setelah melakukan ini akan muncul di datanya gitu. Jadi yang di bagian ini kita bisa lihat, kemudian kita di bagian artikel juga, tadi kan di home, di bagian artikel, nah setelah pembuatan CRUD, nanti juga ada nih kita terapkan di sini, loadingnya, kemudian suksesnya, ini menurutnya, kemudian ada errornya. Kemudian pada bagian ini, di get artikel untuk read datanya, sama. Cuman yang tadi kan di news ya, kalau di sini kita loading artikel, pastikan juga teman-teman telah mendeklarasikan ini di fragment artikel berarti ya. Kalau tadi kan di home, sekarang artikel kan berarti pasangannya artikel dong ya. Ini kita buat inputnya dari hasil pembuatan layout sebelumnya gitu. Ini item loading artikel, error artikel, dan empty artikel. Nah kalau di sini kan ya. Kalau di sini nanti secara otomatis kalau misalnya kita hapus, kita buat loading, misalnya loading, di sini nanti dia dengan sendirinya bisa muncul khusus artikelnya. Jadi nanti misalnya memang sedemikian.
nggak pakai underscore gitu. Nah, dimulainya dari L yang kecil. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya login, nanti view-nya yang visible-nya di loading, sisanya belum, udah sukses, nanti visible-nya di sukses, di empty, nanti visible-nya di empty, dan terakhir error, jadi visible-nya di error, dan sisanya belum. Dan juga masing-masing nanti akan melakukan pesan di login-nya, beserta di tampilan UI-nya nanti akan ditampilkan. Oke, kemudian nanti diterapkan juga di resource loading-nya. Pastikan telah ditampilkan sedemikian rupa. Nanti baru sekaligus kita jalankan setelah kita membuat CRUD. Nah, kemudian yang tahap kedua, setelah kita membuat step handle-nya, kita akan menciptakan CRUD API key. Nah, di mana nanti CRUD-nya kita fokus di pembuatan ini. Nah, sebelumnya saya telah login terlebih dahulu di akun email saya, agnes.ti. Nah, setelah berhasil, sini kan saya telah mencoba membuat dia. Jadi untuk tahap awal saya akan menunjukkan kepada teman-teman terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan nanti teman-teman ada create new key gitu ya. Nah, pastikan teman-teman langsung copy gitu. Kalau misalnya teman-teman setelah copy, karena kalau misalnya teman-teman belum copy, langsung teman-teman post, nanti beda lagi new API key-nya. Jadi pastikan teman-teman copy terlebih dahulu sebelum teman-teman post. Oke? Nah, nanti akan muncul di bagian ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan, bisa dinonaktifkan atau di-delete saja. Nah, kalau di sini kan saya telah menggunakan yang bagian ini. Jadi saya delete saja. Nah, itu terhapus. Nah, yang di bagian ini diterapkan di token barrier tadi. Jadi, pastikan teman-teman semuanya menerapkan hal sedemikian rupa. Tapi sebelum kita tersebut, kita masuk ke bagian kita inisialisasikan terlebih dahulu nih di retrofit instance-nya. Di base URL CRUD API, kita mengambil dari http crud.co.uk/API/i1 gitu. Jadi sama gitu ya, bagian ini. Kemudian kita funget CRUD API agar CRUD-nya bisa dijalankan sedemikian rupa. Pastikan sama saja penerapannya dengan JSON placeholder API. Dan saya di sini nanti akan menentukan client-nya lagi. Jadi client-nya udah diinisiasikan terlebih dahulu. Pada bagian token barrier, di bagian artikel repository, ini untuk repository kayak seperti perpustakaan kita. Ini kita inisialisasikan terlebih dahulu token barrier-nya. Ini token barrier saya sendiri, dimana kalau di percobaan di praktikum kelas itu kan masih menggunakan dari token barrier Bapak ataupun Abang. Di sini saya meng-create dari hasil API yang telah saya create tadi. Kemudian saya pastikan ke dalam variabel token barrier ini, tapi pastikan teman-teman tetap menambahkan barrier ini sebagai awalnya. Kemudian spasi baru dipastikan dari hasil CRUD API-nya. Gitu. Setelah berhasil, kemudian di save, Ctrl S, kemudian ini suspend untuk fetch artikelnya, untuk mendapatkan artikelnya, dan artikel dengan token barrier, kemudian create artikelnya juga di token barrier artikel. Dan nanti penerapannya ada pada artikel ini. Sedemikian rupa ini juga berkaitan nantinya. Kemudian ada artikel populer terkait. Ini semuanya hanya sebagai activity kelasnya terlebih dahulu. Jadi semuanya di artikel segmennya. Activity-nya, nah, ada pembuatan datanya, pastikan telah membuat perbanding untuk inisialisasi endingnya. Kemudian artikel view model yang telah kita buat sebelumnya, kita ambil ke repository hingga retrofit instance untuk get CRUD API-nya, hingga artikel view model repository. Kemudian init file var adapter untuk terkait adapter, kita bisa ambil satu. Nanti untuk UI-nya akan ditampilkan setelah ini. Cuma di sini saya menjelaskannya terlebih dahulu sehingga bisa menjadi satu kesatuan jadi langsung.
Kemudian kita binding juga fragment artikel bindingnya, adapter, kemudian binding artikel list adapter, dan linear layout managernya. Kemudian kita set up popular untuk horizontal, kemudian set up trendingnya juga. Ini bisa kita klik saja. Nah, ini untuk function-functionnya. Kemudian nantinya kita akan get artikel, ini get untuk membacanya ya, untuk lebih gampangnya di sini untuk read. Kemudian di sini untuk bagian share react. Ini kita return value. Nah, untuk pembuatan function ini menjadi fokusnya. Nah, jadi kita private fund untuk setup popular horizontal, landing fragment artikel, list-listnya udah ada kayak semua stress, rekomendasi, asik, ini tidak diperlukan ya. Kemudian tips mungkin iya, baik dulu. Kemudian untuk popular horizontal adapter, kita panggil juga untuk popular horizontal list manager, horizontal dan false. Kemudian untuk setup trending horizontalnya, ini masing-masing untuk trending ada sentimental, atau time up, gizi-gizi atau pembaik. Kemudian, nah untuk get artikel, ini khusus untuk read, function untuk read-nya, artikel full model get artikel require context. Kemudian juga ada artikel view model data observe-nya. Ini yang telah dijelaskan, kita mulai melakukan loading, set handle yang telah saya jelaskan di awal. Kemudian ada create artikel. Nah, create-nya ini ada image URL, ada tips and trick mengurangi stres, ada June 2023, kemudian 5 menit dilihat. Kemudian artikelnya, listnya, image URL, kemudian nanti baru kita create artikel konteks di file-nya, kemudian baru kita menggunakan error-nya untuk ditampilkan nanti di snackbar. Kalau jika tidak termasuk dari seluruhnya bisa else, masuk ke dalam kondisi else. Nah, jadi begitulah untuk penggunaan yang konteks kedua dan ketiga, di mana setelah konteks keduanya kita daftarkan terlebih dahulu CRUD API dan pembuatan database-nya. Kemudian yang ketiga kita menerapkan CRUD-nya. Jadi CRUD-nya sini read, ini create. Dan untuk delete-nya secara otomatis ada pada data item tersebut. Nah, dari sini langsung bisa kita delete. Nah, untuk create artikel, kita bisa lakukan sedemikian, ataupun kita langsung buka saja. Kalau misalnya create, langsung terotomatis nih, tercreate. Setelah kita run, langsung tercreate data tersebut di bagian create artikel. Ini langsung datanya langsung otomatis tercreate, yang dari image URL nih, sampai yang di bagian menitnya. Jadi, di sini langsung saja kita coba create-nya. Kemudian sini, sebelumnya telah saya jalankan, jadi saya ulang. Di sini sebenarnya saya dengarkan saya telah membuat ikonnya langsung ya, yang sudah diterapkan kelompok medisnya. Nanti kita buka sebelumnya. Harusnya kan tampil full screen. Coba kita ulang dari awal saja, biar lebih bagus. Hmm. Hmm. Nah, ini komponen list. Nanti kan akan muncul sedemikian ya. Tadi kan kita juga ada menerapkan di home-nya gitu. Cuma di sini masih perlu perbaikan nantinya. Cuma sekarang kita fokusnya pada CRUD API di bagian artikelnya. Nah, nanti pada aplikasi ini sudah diterapkan seluruhnya. Hanya saja tinggal fungsionalitas nantinya. Kemudian di bagian profile, juga di bagian profile. Jadi lebih kurang penampilannya sedemikian. Untuk bagian artikel, nah tadi kan nih artikel created successfully.
Jadi pada bagian create artikel di sini. Jadi kalau misalnya dia sukses, dia muncul artikel created successful sesuai dengan ini. Jadi kan tadi ada muncul. Jadi sebelumnya masih ada satu saja datanya. Jadi sekarang udah muncul lagi dua jadinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, pasti sudah ada dua data. Nah, sehingga di sini udah ada tiga data karena tadi sebelumnya kayak ada masuk ke dalam artikelnya, kemudian masuk, kemudian keluar lagi, kemudian masuk lagi. Sehingga dia munculnya udah tiga. Jadi kalau misalnya kita keluar lagi misalnya, dan kita coba untuk masuk lagi, jadi kalau misalnya masih dalam mode muncul artikel, di bagian creative artikel successfulnya tidak akan muncul ya. Jadi kita pastikan dia harus menampilkan screen terlebih dahulu sehingga tampilannya memang pure dari awal. Kita tunggu, kita tunggu. Nah, kita pastikan di tampilannya splash screen terlebih dahulu ya. Ini bagian artikel. Nah, ini dalam bentuk state handle loading tadi. Ini artikel created successfully. Jadi kalau dilihat udah ada 4. Ini. Coba sudah ada. Nah, ini. Misalkan juga kita bisa menutup pada bagian jaringannya. Misalkan saya lihat terlebih dahulu. Jika jaringannya saya tutup, pada bagian networknya sudah kita off aja. Yang networknya nggak bisa, nggak akan menampilkan error ataupun lambang loading. Cuma pada bagian ini terdapat beberapa hal di mana sedikit lambat ya cara aksesnya, sehingga ketika menampilkan bagian setting network agak susah. Sehingga di sini saya bisa memberikan panduan kepada teman-teman semua bahwasanya kalau misalnya dari emulator tersebut, jika jaringannya ditutup ataupun dinonaktifkan, maka nantinya pada bagian artikel terkait seperti yang telah kita create sebelumnya itu tidak akan tampil di sini, melainkan akan menampilkan button yang error, yang di item error, ataupun nanti akan menampilkan loading tersebut. Dimana tadi saya ada mencoba untuk mematikan saja mobile dari internet, cuma karena sekarang saya lagi melakukan recording sehingga tidak bisa menampilkan hasil dari record tersebut. Dimana saya ingin memberikan saja panduan bahwasanya kalau misalnya teman-teman mematikan internet dari perangkat yang fisik dari laptopnya, bukan dari emulatornya, maka nanti akan terus menampilkan loadingnya saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mematikan internet dari emulatornya, dari perangkat tersebut yang ada di Android Studio, maka nanti akan menampilkan halaman error. Di sini setelah berhasil, di sini kita akan mencoba untuk delete. Nah, di sini kan kita telah memiliki banyak CRUD. Di sini kita langsung delete. Nah, ini kan banyak ya. Karena nanti kita bisa buka satu persatu artikelnya. Nah, nanti ada tips and trick yang detailnya. Jika kita delete, hingga menyisakan sebanyak 3 buah gitu ya. Ini tinggal 3 buah. Oke,
kita lihat kita coba keluar. Oke, kita masuk kembali. Kita lihat apakah berhasil terdelete. Jika tidak, kita akan coba versi run-nya saja. Ini karena tadi kita create lagi ya, jadi 4. Oke, jadi pas ya, benar 4. Nah, tadi kita create, nah kita buka baru lagi, automation create ya. Ini kita arahkan, nah nanti akan ada 4 jadi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ingin langsung tercreate gitu, nah ini dari teman-teman bisa komen saja. Jadi kalau misalnya komen, secara otomatis artikelnya nggak akan tercreate dari fungsional create tadi. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ingin uncommon, maka akan diarahkan ke artikel tersebut. Jadi artikelnya tetap terbaca. Kalau misalnya teman-teman mengaktifkan create-nya. Jika teman-teman uncommon, maka hasil dari penambahan tadi tidak akan tampil di bagian ini. Mana tadi ada bagian memang berikutlah terkait bisa read, bisa create juga, kemudian bisa juga kita lihat di ada database COD.uk ini sesuai dengan project yang telah diterapkan. Jadi sudah pas ya, kita telah menerapkan 3 konteks pada video kali ini, di mana kita membuat step handle dari networknya, kemudian errornya, IP-nya, kalau misalnya dia nggak memiliki datanya di mana, ini suksesnya, Google-nya, dan sebagainya. Kemudian kita ada pembuatan database di CRUD API key dengan menambahkan database terlebih dahulu API key-nya, dan kita terapkan di token barrier. Kemudian yang terakhir kita menerapkan CRUD. Jadi CRUD tadi dari kita get artikelnya, kemudian kita create artikelnya, kemudian kita delete-nya langsung di bagian database. Jadi kalau misalnya delete langsung tercreate dia di bagian ini. Kemudian kalau misalnya jadi teman-teman nggak mau create di awal muncul telah menjalankan emulatornya, teman-teman bisa komen saja sehingga hasil create artikelnya tetap sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya dari awalnya 4, jadi nggak akan tercreate. Karena di sini kita mengimplementasikan create, jadi otomatis langsung saja saya implementasikan create-nya, jadi nggak saya komen. Ini untuk get artikelnya biar bisa terbaca artikelnya itu tandanya. Untuk delete-nya demikian ya. Jadi mungkin terkait video tersebut teman-teman boleh banget untuk coba di bagian network dan sebagainya. Ini dari hasil terkait video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bang, terima kasih teman-teman semuanya.